Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ziaul Haq. Saya dari Prodi Teknologi Informasi Angkatan 23. Jadi untuk hari ini kita akan belajar bareng tentang yang namanya basic perspektif ya teman-teman di matkul menggambar dasar. Jadi kita langsung masuk ke layarnya saja dulu. Nah, misalkan ada perintah seperti ini teman. Gambarlah sebuah kotak. Nah, mungkin orang awam bakal langsung gambar gini teman-teman, gambar kotaknya, atau mungkin dikasih volume sedikit di sini. Nah, cuman masalahnya apa teman-teman, kita tuh ngelihatnya jadi kayak stiker yang langsung ditempel ya, nggak punya kedalaman gitu. Kita nggak tahu yang depan yang mana, yang belakang yang mana, yang tengah yang mana. Kita cuma tahu di sini ada kotak gitu. Coba bedakan dengan yang ini. Nah, gambar ini jauh lebih bagus daripada yang gambar pertama tadi. Soalnya kenapa? Karena gambar ini tuh punya kedalaman ya teman-teman. Kita bisa tahu yang mana yang bagian depan, ini kotaknya ada di depan, ini di belakangnya, ini paling jauh di sana, dan juga yang paling dekat dengan kita paling besar ukurannya, dan yang paling jauh ukurannya tambah kecil gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan perspektif ya teman-teman. Jadi, apa itu perspektif? Kesimpulannya, perspektif adalah teknik menciptakan ilusi, kedalaman, dan ruang 3 dimensi pada bidang datar, seperti kertas. Jadi kita gambar di kertas, tapi tetap kelihatan ada kedalaman atau 3D gitu, agar gambar terlihat realistis dan sesuai pandangan mata. Nah, contohnya seperti ini. Bisa kita lihat pohonnya. Pohon yang paling dekat dengan kita itu lebih besar, dan yang paling jauh itu tambah kecil. Kemudian jalannya juga sama, jalannya semakin jauh semakin kecil. Nah, itulah contoh perspektif ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat kalau misalkan gambarnya nggak ada perspektifnya, tanpa perspektif, jadinya seperti ini. Kita bingung ya, mata kita tuh bingung mandangnya gimana. Contohnya ini nih, bagian kasurnya, bagian atasnya tuh miring ke atas, sementara ini miring ke bawah. Nah, inilah contoh kalau kita nggak pakai perspektif ya teman-teman. Dan kita juga nggak tahu ini, kita juga nggak tahu yang paling depan yang mana, yang di belakang paling belakang yang mana gitu. Jadi susah, jadi mata kita bingung gitu. Kemudian, nah, di dalam perspektif ini ada 2 elemen utama ya teman-teman, namanya tuh garis horizon dan titik hilang, atau dalam bahasa Inggris namanya vanishing point. Nah, garis horizon ini itu yang warna merah ini ya, garis lurus ini yang warna merah. Sedangkan titik hilang itu atau vanishing point adalah titik yang biru ini ya teman-teman. Kalau di contoh tadi yang awal seperti ini tuh, seperti ini. Semakin mendekati titik hilang, objeknya akan semakin kecil gitu ya. Dan garis horizontal ini itu seperti pandangan mata kita ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Nah, garis horizon itu yang ini ya teman-teman, yang lurus ini, lurus ini. Kalau garis horizonnya di tengah seperti ini, itu kayak kita mandang kotaknya itu objeknya sejajar dengan mata kita, atau sejajar dengan ketinggian kita lah intinya. Nah, sementara kalau misalkan objeknya di atas, maksudnya garis horizonnya di atas, nah, kita tuh seakan-akan memandang objeknya atau memandang kotaknya ini kita dari atas juga gitu. Kita kayak ngelihat kotaknya dari atas, jadi kelihatan bagian atasnya itu. Nah, kalau di bawah gimana? Kalau garis horizonnya di bawah ya berarti kebalikannya gitu. Seperti ini. Jadi kita seperti memandang kotaknya itu dari bawah, jadi kelihatan bagian bawahnya. Nah, itulah fungsi dari garis horizon. Dalam perspektif ini ada beberapa jenis ya teman-teman. Pertama ada yang namanya satu titik hilang atau one point perspective, one vanishing point. Nah, ini kapan digunakan? Jawabannya adalah ketika teman-teman menggambar objek yang dari depan, benar-benar dari depan, tapi tetap ada kedalaman gitu. Teman-teman memandangnya dari depan seperti ini. Ini kan juga kalau teman-teman lihat rel kereta, di rel kereta kan semakin jauh rel keretanya semakin kecil gitu. Ini one point perspektif, contohnya seperti ini. Nah,
Nah, ini gambar landscape kota yang gedung yang paling dekat dengan kita kelihatan lebih besar, sementara yang jauh semakin kecil gitu. Nah, kemudian ada yang namanya 2 titik hilang atau 2 point perspective. Bedanya apa? Yang tadi punya 1 titik hilang, ini 1 doang. Sekarang ada 2 nih. Nah, ini digunakan waktu kapan, teman-teman? Digunakan ketika teman-teman mau menggambar objek, tapi pandangannya itu dari sudutnya ya. Contohnya seperti ini. Ini ada gedung, tapi kita pandangan kita tuh lurus di sudutnya seperti ini. Lurus di sudutnya. Nah, kalau seperti itu, maka teman-teman menggunakan 2 point perspektif atau 2 titik hilang. Ini perspektif yang paling sering digunakan ya teman-teman di berbagai gambar gitu. Sementara yang ini, yang 3 titik hilang, ini udah levelnya udah jauh, udah lebih tinggi daripada yang ini, karena ada 1 titik hilang lagi di bagian, biasanya di bagian atas atau bawah. Fungsinya adalah untuk melihat objek dari sudut yang ekstrim ya teman-teman. Seperti ini contohnya di layar. Ini kan kalau kita lihat tuh kayak ekstrim banget ya, kita kayak dari bawah banget gitu, kayak ada. Nah, itu fungsi dari 3 titik hilang. Kemudian kita praktik ya teman-teman cara melatihnya. Cara melatihnya tuh kita gunakan ini aja ya, 1 point perspektif dulu, 1 titik hilang untuk biar mudah. Misalkan ini kertas ya, ada kertas. Kemudian selanjutnya tuh kita buat garis horizonnya. Misalkan ini sejajar dengan kita di tengah gitu ya. Nah, habis itu kita buat vanishing point-nya atau titik hilangnya. Ini bebas sebenarnya teman, bebas mau di tengah atau di pinggir atau bahkan di luar kanvas pun, di luar sini mungkin ditarik ke sana bisa, tetap bisa gitu. Kita contohkan dari tengah dulu ya. Misalkan titiknya di sini. Kita tinggal buat garisnya teman-teman. Begini. Garis mengarah ke titiknya gitu. Atau kayak gini. Kotaknya kita gambar sebentar. Gambar seperti ini misalkan. Nah, kita harus ngikutin ini ya garisnya teman-teman, menuju ke titik hilangnya gitu. Untuk membuat volume yang seperti ini. Ini titik hilangnya di sini, berarti kita kayak gini ya berarti. Maaf nggak lurus. Teman-teman bisa pakai penggaris ya. Seperti ini. Nah, terus kita misalkan di sini udah berhenti. Terus ini kita hapus. Nah, terlihat kan teman-teman, jadi kelihatan 3 dimensi. Terus kita coba gambar segitiga mungkin. Semakin sering, semakin nanti semakin terbiasa ya. Ini baru 1 titik hilang, teman-teman bisa pakai 2 titik hilang. Kalau teman-teman sering latihan ya, teman-teman nanti bisa bikin seperti ini ya. Tuh, ini kalau teman-teman suka baca manga, pasti sering lihat ya teman-teman, ada scene-scene yang kayak kompleks gitu. Nah, ini kan dibuat menggunakan perspektif juga seperti ini, kayak seperti tadi ya. Kalau garis horizonnya di atas kita, di atas, berarti kita memandangnya seakan-akan dari atas seperti ini. Ini kan kita kayak memandang orangnya dari atas gitu. Atau ini bahkan lebih kompleks, ini perspektifnya namanya fish eye ya teman-teman, melengkung. Kemudian di dalam kotaknya kita gambar orangnya itu. Usahakan orangnya itu proporsinya mengikuti kotaknya tadi. Nah, titik hilang bisa saja letaknya di luar kanvas kita, dan garis horizon bisa jadi miring bahkan melengkung. Titik hilang bisa letaknya di luar kanvas kita, contohnya seperti ini. Titik hilangnya di luar gambarnya ya teman-teman, jauh di sana, seperti ini ya. Seperti yang kita perhatikan ini kan titik hilangnya di luar gambarnya, di luar fotonya gitu.
Jadi kita jangan berpatokan titik hilang itu harus di dalam gambar kita, di dalam kanvas kita seperti ini. Itu enggak ya teman, itu keliru ya. Itu bisa saja di luar kanvas kita, dan garis horizon bisa jadi melengkung ya, bisa seperti ini contohnya, melengkung, nggak harus lurus, bisa miring juga. Jadi mungkin cukup sekian untuk pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah mendengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.